Pernahkah kita merasa lelah berbuat baik namun justru dicemooh? Pernahkah kita menyampaikan kebenaran tetapi tidak ada satupun yang mau mendengar? Jika iya, maka kisah ini bukan sekadar cerita, melainkan cermin bagi hati kita. Ini adalah kisah seorang nabi yang berdakwah hampir sepanjang hidupnya, ditolak oleh kaumnya, disakiti oleh kata-kata, namun tidak pernah berhenti berharap kepada Allah. Inilah kisah Nabi Nuh alaihissalam tentang kesabaran yang diuji tanpa batas dan iman yang tetap teguh meski dunia berpaling. Sebelum kita masuk ke dalam kisah penuh hikmah ini, mari kita dukung dakwah dan konten Islami yang menenangkan hati. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like video ini, dan share kepada orang-orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak hati yang tersentuh dan dikuatkan oleh cahaya iman. Dukungan Anda adalah bagian dari amal kebaikan yang insya Allah terus mengalir. Sekarang mari kita mulai kisah penuh pelajaran ini bersama-sama dan ambil hikmah terbaik untuk kehidupan kita hari ini. Pada masa yang sangat jauh sebelum kehidupan manusia seperti sekarang, ketika dunia masih dipenuhi oleh manusia-manusia awal keturunan Adam, hiduplah sebuah kaum yang perlahan-lahan kehilangan arah. Pada awalnya mereka adalah kaum yang mengenal Allah, mengenal kebaikan, dan hidup dengan nilai-nilai yang lurus. Namun seiring berjalannya waktu, generasi demi generasi mulai melupakan ajaran tauhid. Mereka mulai lebih mencintai tradisi nenek moyang daripada kebenaran, lebih mengikuti kebiasaan lama daripada petunjuk dari Allah. Kaum itu mulai membuat patung-patung dari batu dan kayu. Awalnya patung-patung itu hanya dijadikan simbol untuk mengenang orang-orang saleh yang telah wafat. Namun lambat laun simbol itu berubah menjadi sesembahan. Mereka mulai meminta rezeki, perlindungan, dan keselamatan kepada benda-benda yang tidak dapat mendengar, melihat, apalagi menolong. Hati mereka menjadi gelap, akal mereka tertutup, dan kesyirikan pun merajalela tanpa mereka sadari. Di tengah kondisi itulah Allah mengutus seorang hamba pilihannya, Nabi Nuh alaihissalam. Ia adalah seorang nabi yang dikenal dengan kelembutan hatinya, kejernihan pikirannya, dan kesungguhan imannya. Allah memilihnya bukan karena kekuatan atau kekayaannya, melainkan karena keteguhan hatinya dalam kebenaran. Tugas yang diembannya tidaklah ringan. Ia diutus untuk mengajak kaumnya kembali kepada jalan tauhid, meninggalkan berhala-berhala, dan menyembah hanya kepada Allah semata. Nabi Nuh alaihissalam memulai dakwahnya dengan penuh kasih sayang. Ia tidak datang dengan amarah, tidak pula dengan paksaan. Ia berbicara kepada kaumnya dengan kata-kata yang lembut, mengingatkan mereka tentang nikmat Allah yang begitu banyak. Ia mengajak mereka merenungi langit yang tinggi tanpa tiang, bumi yang terbentang luas, hujan yang turun memberi kehidupan, serta rezeki yang Allah alirkan tanpa henti. Semua itu, kata Nabi Nuh alaihissalam, adalah bukti kekuasaan Allah yang tidak pantas disekutukan dengan apapun. Hari demi hari Nabi Nuh alaihissalam berjalan menyusuri perkampungan kaumnya. Ia mendatangi rumah demi rumah, berbicara dari hati ke hati. Ia mengajak mereka dengan sabar, mengingatkan mereka bahwa hidup di dunia hanyalah sementara dan akan ada hari pembalasan. Ia menjanjikan ampunan Allah bagi siapapun yang mau kembali dan bertobat. Namun kebanyakan dari mereka justru memalingkan wajah, menutup telinga, dan menolak untuk mendengarkan. Sebagian kaum itu menertawakan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berkata bahwa ia hanyalah manusia biasa, tidak lebih baik dari mereka. Mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki dan enggan meninggalkan kebiasaan yang sudah mendarah daging. Para pemuka kaum bahkan memperingatkan orang-orang agar tidak mendengarkan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan pengaruh, dan takut kebenaran akan mengguncang kedudukan mereka. Namun Nabi Nuh alaihissalam tidak berhenti. Ketika siang hari ia berdakwah secara terang-terangan, maka pada malam hari ia berdoa kepada Allah dengan penuh harap. Ketika ia ditolak di hadapan banyak orang, ia tetap mengetuk pintu-pintu hati mereka secara diam-diam. Ia mengubah cara, waktu, dan pendekatan. Namun tujuannya tetap satu, agar kaumnya kembali kepada Allah. Tahun demi tahun berlalu. Usia Nabi Nuh alaihissalam semakin bertambah. Rambutnya mulai memutih, langkahnya tak lagi sekuat dulu. Namun semangat dakwahnya tidak pernah padam. Ia telah menghabiskan ratusan tahun hidupnya hanya untuk satu tujuan, menyelamatkan kaumnya dari kesesatan. Setiap penolakan tidak membuatnya mundur. Setiap hinaan tidak memadamkan keyakinannya. Kaumnya semakin keras kepala. Mereka menuduh Nabi Nuh alaihissalam sebagai pendusta, bahkan orang gila. Mereka berkata bahwa jika benar apa yang ia sampaikan adalah kebenaran,
maka seharusnya azab itu sudah datang sejak lama. Mereka merasa aman dalam kesesatan, terlena oleh waktu, dan lupa bahwa kesabaran Allah bukanlah tanda keridaannya. Yang lebih menyakitkan bagi Nabi Nuh alaihissalam adalah ketika penolakan itu juga datang dari orang-orang terdekatnya. Tidak semua keluarganya mau beriman. Ia tetap memperlakukan mereka dengan kasih sayang, tetap mendoakan mereka, dan tidak pernah berhenti berharap agar hidayah Allah menyentuh hati mereka. Setiap malam ia mengangkat tangan, memohon kepada Allah agar kaumnya diberi kesempatan untuk berubah sebelum datangnya penyesalan. Namun sedikit demi sedikit, Nabi Nuh alaihissalam mulai menyadari bahwa kebanyakan dari kaumnya tidak lagi ingin mencari kebenaran. Mereka telah menutup hati mereka sendiri. Kesabaran Nabi Nuh alaihissalam diuji bukan hanya oleh waktu yang panjang, tetapi juga oleh kesendirian dalam perjuangan. Ia berdiri di atas kebenaran sementara hampir seluruh kaumnya berpaling darinya. Meski demikian, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah merasa gagal. Ia memahami bahwa tugas seorang nabi hanyalah menyampaikan, bukan memaksa. Ia yakin bahwa setiap langkah yang ia tempuh, setiap kata yang ia ucapkan, dan setiap doa yang ia panjatkan telah dicatat oleh Allah. Ia terus melangkah, meski hasil yang tampak di hadapan mata sangatlah sedikit. Di balik semua itu, kesabaran Nabi Nuh alaihissalam bukanlah kesabaran yang pasrah, tanpa harapan. Itu adalah kesabaran yang aktif, yang terus bergerak, yang tetap berusaha meski hasilnya belum terlihat. Ia mengajarkan kepada kita bahwa istiqamah dalam kebenaran sering kali terasa berat, sepi dan melelahkan. Namun justru disitulah nilai keimanan diuji. Begitulah awal perjalanan panjang Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah. Sebuah perjalanan yang bukan hanya menguji keimanan kaumnya, tetapi juga menguji keteguhan hati seorang nabi yang tetap berdiri tegak di atas kebenaran, meski dunia di sekelilingnya memilih untuk berpaling. Waktu terus berjalan, dan usia Nabi Nuh alaihissalam semakin bertambah. Tubuhnya mulai melemah, namun tekad di dalam dadanya tetap kokoh. Ia telah menghabiskan ratusan tahun bersama kaumnya, menyaksikan generasi demi generasi lahir, tumbuh dewasa, lalu mengikuti jejak kesesatan orang-orang sebelum mereka. Setiap kali Nabi Nuh alaihissalam berharap akan muncul perubahan, harapan itu kembali diuji oleh kenyataan yang menyakitkan. Kaumnya tidak hanya menolak dakwah, tetapi juga semakin berani menentang kebenaran. Mereka saling mewariskan kebencian terhadap ajaran tauhid. Orang tua mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk menjauhi Nabi Nuh alaihissalam, memperingatkan agar tidak mendengarkan satu kata pun darinya. Bahkan anak-anak kecil pun tumbuh dengan ejekan di lisan mereka, menertawakan seorang nabi yang hanya ingin menyelamatkan mereka. Para pemuka kaum menjadi yang paling keras menentang. Mereka merasa terganggu oleh dakwah Nabi Nuh alaihissalam, karena ajarannya mengancam kedudukan dan kepentingan mereka. Mereka berkata bahwa pengikut Nabi Nuh alaihissalam hanyalah orang-orang lemah, miskin, dan tidak berpengaruh. Mereka merasa hina jika harus mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh seseorang yang dianggap tidak membawa keuntungan dunia. Nabi Nuh alaihissalam mendengar semua itu. Ia tahu bagaimana kaumnya membicarakannya di belakang, merendahkannya di hadapan orang banyak, bahkan merencanakan keburukan untuk menghentikan dakwahnya. Namun setiap hinaan justru ia balas dengan doa. Setiap kebencian ia hadapi dengan kesabaran. Ia yakin bahwa hati manusia berada di tangan Allah dan tidak ada yang mustahil baginya. Dalam kesendirian, Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah. Ia menyampaikan betapa kerasnya hati kaumnya, betapa mereka menutup telinga dan menutupi diri agar tidak mendengar kebenaran. Ia mengeluhkan kesedihan, kelelahan, dan rasa sakit yang ia pendam selama ratusan tahun. Namun di balik keluhan itu tidak ada keputusasaan. Yang ada hanyalah harapan agar Allah memberi keputusan terbaik. Pada suatu waktu Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwa tidak akan ada lagi dari kaumnya yang beriman selain mereka yang telah beriman. Keputusan itu terasa berat bagi hati Nabi Nuh alaihissalam. Bukan karena ia ragu kepada Allah, tetapi karena kasih sayangnya kepada kaumnya masih begitu besar. Ia telah hidup bersama mereka terlalu lama untuk tidak merasa pedih atas nasib yang akan menimpa mereka. Tak lama setelah itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah bahtera besar. Perintah itu terasa asing, bahkan mustahil menurut akal manusia. Sebuah kapal harus dibuat di daratan yang kering, jauh dari laut dan sungai besar. Namun Nabi Nuh alaihissalam tidak membantah. Ia tahu bahwa perintah Allah tidak pernah sia-sia, meski manusia belum mampu memahaminya. Dengan penuh ketaatan, Nabi Nuh alaihissalam mulai mengumpulkan kayu dan membangun bahtera itu. Setiap papan disusun dengan teliti, setiap paku dipasang dengan doa. Tangannya yang telah renta tetap bekerja,
Meski seringkali harus menahan lelah dan sakit, orang-orang beriman yang setia pun ikut membantunya, meski jumlah mereka sangat sedikit. Kaumnya kembali datang untuk mengejek, mereka tertawa lebih keras dari sebelumnya. Mereka berkata bahwa Nabi Nuh AS telah kehilangan akal, membuat kapal tanpa air, dan menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang. Setiap hari Nabi Nuh AS harus mendengar ejekan yang sama, melihat senyum sinis dan merasakan hinaan di hadapan banyak orang. Namun Nabi Nuh AS tidak pernah membalas dengan kemarahan. Ia hanya berkata bahwa suatu hari nanti, mereka akan mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Kata-katanya sederhana namun penuh keyakinan. Ia percaya sepenuhnya kepada janji Allah, meski tidak ada satu pun tanda yang terlihat oleh mata manusia saat itu. Hari demi hari bahtera itu semakin besar. Bentuknya mulai tampak jelas. Sebagian orang beriman melihatnya dengan harap, sementara orang-orang kafir memandangnya dengan ejekan. Nabi Nuh alaihissalam terus bekerja, seolah-olah ia tidak mendengar semua hinaan itu. Di dalam hatinya ia berserah sepenuhnya kepada Allah. Di balik pembangunan bahtera, Nabi Nuh alaihissalam masih menyimpan kesedihan yang dalam. Ia memikirkan kaumnya, memikirkan keluarga yang belum beriman, dan memikirkan akhir yang akan datang. Namun ia tahu, kasih sayang sejati bukan berarti membiarkan manusia terus berada dalam kesesatan. Kadang keadilan Allah harus ditegakkan, agar kebenaran tetap hidup. Saat bahtera itu hampir selesai, tanda-tanda kebesaran Allah mulai terasa. Udara terasa berbeda. Langit seakan menyimpan sesuatu yang besar. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk bersiap karena waktu yang dijanjikan semakin dekat. Ia mengumpulkan orang-orang beriman dan menguatkan hati mereka agar tetap teguh dan tidak takut. Di saat itulah Nabi Nuh alaihissalam benar-benar memahami makna sabar yang sesungguhnya. Sabar bukan berarti tidak merasa sedih, tetapi tetap taat meski hati terluka. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi tetap bergerak meski jalan terasa berat. Seluruh hidup Nabi Nuh alaihissalam adalah pelajaran tentang kesabaran yang tidak dibatasi oleh waktu. Babak ini menjadi titik balik dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, sebuah fase di mana ejekan manusia bertemu dengan keputusan Allah. Sebuah fase yang mengajarkan bahwa ketika kebenaran terus ditolak, maka Allah sendiri yang akan turun tangan dengan caranya yang maha bijaksana. Saat hari yang dijanjikan itu tiba, langit yang selama ini tampak tenang berubah wajah. Awan-awan tebal berkumpul, udara terasa berat dan bumi seolah menahan napas. Nabi Nuh alaihissalam merasakan bahwa inilah saat yang telah lama Allah tetapkan. Bukan dengan rasa takut, melainkan dengan kepasrahan penuh, ia bersiap menjalankan perintah terakhir. Tanda pertama datang dari tempat yang tidak disangka. Dari bumi yang kering, air mulai memancar tanpa henti. Langit pun menurunkan hujan yang sangat deras, bukan hujan biasa, melainkan hujan yang seakan mencurahkan seluruh isinya. Air bertemu air dari atas dan dari bawah, hingga bumi perlahan tenggelam dalam gelombang yang terus meninggi. Nabi Nuh alaihissalam segera mengumpulkan orang-orang beriman. Dengan tertib dan penuh ketenangan, mereka naik ke dalam bahtera yang telah lama mereka bangun dengan penuh kesabaran. Nabi Nuh alaihissalam juga memasukkan sepasang dari setiap jenis makhluk, sebagaimana yang Allah perintahkan. Bahtera itu pun tertutup, bergerak di atas gelombang yang besar, di tengah kekuasaan Allah yang maha perkasa. Di luar bahtera, kaumnya yang dahulu menertawakan kini mulai panik. Mereka berlari ke sana kemari, mencari tempat yang lebih tinggi, berteriak memanggil pertolongan yang tak pernah datang. Berhala-berhala yang selama ini mereka sembah tidak mampu berbuat apa-apa. Saat itu semua yang dulu mereka anggap kuat ternyata begitu lemah. Di tengah kekacauan itu, Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya sendiri berada jauh dari bahtera. Hatinya bergetar hebat. Ia bukan hanya seorang nabi tetapi juga seorang ayah. Dengan suara yang dipenuhi kasih dan kepedihan, Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya agar segera naik ke bahtera dan beriman kepada Allah. Ia mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali rahmat Allah. Namun anak itu menolak. Ia merasa gunung yang tinggi akan melindunginya dari banjir. Kesombongan dan keyakinan palsu telah menutup hatinya. Nabi Nuh alaihissalam hanya bisa menyaksikan dengan mata berkaca-kaca ketika gelombang besar datang memisahkan mereka. Saat itu ia menyadari sepenuhnya bahwa ikatan iman lebih kuat daripada ikatan darah. Air terus meninggi menenggelamkan segala yang ada di daratan. Tidak tersisa apapun kecuali bahtera yang Allah jaga. Nabi Nuh alaihissalam berdiri di dalamnya dengan hati yang penuh luka, namun tetap berserah kepada keputusan Allah. Ia tahu bahwa keadilan Allah selalu berjalan bersama. Hikmahnya, meski terkadang terasa sangat berat bagi perasaan manusia, waktu berlalu tanpa bisa dihitung.
Hari-hari di dalam bahtera dipenuhi doa, zikir, dan harapan, hingga akhirnya hujan berhenti dan air mulai surut. Bahtera itu perlahan berlabuh di tempat yang Allah kehendaki. Dunia yang mereka lihat setelah itu sangat berbeda. Tanah yang basah, udara yang sunyi, dan kesunyian yang menyisakan pelajaran besar bagi umat manusia. Nabi Nuh alaihissalam turun dari bahtera dengan hati yang penuh rasa syukur. Allah telah menyelamatkan orang-orang beriman dan menepati janjinya. Meski kesedihan masih tersisa, Nabi Nuh alaihissalam menerima semuanya dengan keikhlasan. Ia telah menjalankan amanahnya hingga akhir, tanpa mengurangi sedikit pun tugas yang Allah berikan. Di hadapan dunia yang baru, Nabi Nuh alaihissalam mengajak orang-orang beriman untuk memulai kehidupan dengan ketaatan. Ia mengingatkan bahwa keselamatan bukanlah karena kecerdikan manusia, bukan pula karena kekuatan, melainkan karena iman dan ketaatan kepada Allah. Kisah panjang dakwahnya telah berakhir, namun pelajarannya akan terus hidup sepanjang zaman. Kisah Nabi Nuh alaihissalam bukan sekadar cerita tentang banjir besar atau sebuah bahtera yang menyelamatkan orang-orang beriman. Ia adalah kisah tentang kesabaran yang tidak pernah menyerah, tentang keteguhan hati dalam menyampaikan kebenaran, meski harus berjalan sendirian selama ratusan tahun. Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa berdiri di atas kebenaran seringkali terasa sepi, melelahkan, dan penuh ujian, namun itulah jalan orang-orang yang dicintai Allah. Dari kisah ini kita belajar bahwa hasil bukanlah ukuran utama dalam beramal, melainkan keikhlasan dan keteguhan dalam menjalani perintah Allah. Nabi Nuh alaihissalam tidak diukur dari banyaknya pengikut, tetapi dari kesungguhannya dalam menyampaikan risalah hingga akhir hayat. Ia tetap berdakwah meski dicemooh, tetap mendoakan meski disakiti, dan tetap berharap meski berkali-kali dikecewakan. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa hidayah adalah hak Allah sepenuhnya. Tidak ada yang bisa memaksa hati untuk beriman. Bahkan seorang nabi pun tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang paling ia cintai. Karena itu, tugas kita hanyalah berusaha menjadi hamba yang taat, terus memperbaiki diri, dan tidak berhenti mendoakan orang-orang yang kita sayangi. Dalam kehidupan kita hari ini, mungkin kita sedang berada di posisi Nabi Nuh alaihissalam, merasa lelah berbuat baik, merasa sendiri dalam menjaga iman, atau merasa doa-doa kita belum juga dijawab. Namun yakinlah Allah tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran seorang hamba. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap, dan setiap langkah kebaikan yang kita tempuh, semuanya tercatat dengan sempurna di sisi Allah. Semoga kisah ini menjadi penguat hati, penenang jiwa, dan pengingat bagi kita semua agar tetap istiqamah di jalan Allah, meski jalan itu terasa panjang dan berat. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh iman, sebagaimana orang-orang yang berada di dalam bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Jika kisah ini memberikan manfaat dan menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe channel Langkah Cahaya, dan tuliskan komentar Anda tentang pelajaran apa yang paling Anda rasakan dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dukungan Anda sangat berarti agar dakwah dan kisah-kisah Islami penuh hikmah seperti ini terus hadir menemani langkah kita menuju cahaya. Terima kasih telah menyimak. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita dan mempertemukan kita kembali dalam kisah penuh hikmah berikutnya.